Ternyata ini alasan barang China di social commerce dijual lebih murah. Pengamat ekonomi dari Indonesia Strategic and Economics Action Institution Roni P. Sasmita menilai aturan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Permendak Nomor 31 Tahun 2023 tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik, yang merupakan revisi dari Permendak Nomor 50 Tahun 2020 hanya bersifat kebijakan jeda bukan solusi. Permendak yang baru setidaknya memang bisa menyenangkan para pihak yang mengeluhkan soal pengaruh social e-commerce atas penjualan UMKM. Namun, untuk membendung saya pikir susah. Kita dan China punya kebijakan domestik yang berbeda, kata Roni, Jumat tanggal 29 September tahun 2023. Sebab, China memberikan subsidi yang besar kepada produk-produk ekspor, untuk mempertahankan pasar, bahkan menambah pasar. Subsidi tersebut melahirkan praktek harga predatory pricing di negara tujuan produk tersebut, karena menjadi sangat murah. Sudahlah biaya produksi dan tingkat efisiensi produksi di China sangat rendah dibanding di sini, lalu diberi subsidi pula, maka sudah bisa dibayangkan hasilnya, yakni harga yang sangat murah, ujarnya. Sudahlah biaya produksi dan tingkat efisiensi produksi di China sangat rendah dibanding di sini, lalu diberi subsidi pula, maka sudah bisa dibayangkan hasilnya, yakni harga yang sangat murah, ujarnya. Menurut Roni, China melakukan itu karena faktor struktural. Pertumbuhan ekonomi China berbeda dengan Indonesia. Pertumbuhan ekonomi China ditopang oleh ekspor dan investasi asing. Sementara, kontribusi konsumsi rumah tangganya di bawah 50%, sekitar 30%. Maka saat pertumbuhan ekonomi global mulai melanda, tepatnya sejak krisis finansial 2008, permintaan atas produk China otomatis ikut terpengaruh. Subsidi besar-besaran. Bahkan China sampai saat ini belum juga berhasil melakukan rebalancing ke konsumsi rumah tangga, sehingga pertumbuhan ekonominya masih bertumpu pada ekspor. Daripada permintaan ekspor turun, lalu produsen pada gulung tikar, lalu terjadi PHK massal, China akhirnya memilih langkah subsidi masif, agar produknya menjadi sangat kompetitif alias sangat murah, ujarnya. Daripada dihadapkan pada situasi PHK massal, China memilih langkah subsidi besar-besar, sampai proses rebalancing membuahkan hasil, di mana tingkat kontribusi konsumsi rumah tangga pada pertumbuhan bisa naik sampai ke level 50-60%. Di sisi lain, pemerintah bisa saja melarang atau menaikkan tarif bea masuk, tapi tentu ada poin-poin free trade antara ASEAN dan China yang harus dipatuhi. Hanya kebijakan jeda, tapi jika terpaksa bisa dilakukan, selama pemerintah Indonesia juga berani menerima resiko jika China melakukan balasan dengan menerapkan tarif bea masuk pada komoditas kita. Jadi, pembatasan hanya bersifat sementara, sebagai kebijakan jeda. Karena pada intinya, kemampuan bersaing dengan produk luar terletak pada produk kita, apakah produk kita bisa bersaing, baik secara kualitas maupun secara harga. Jadi kebijakan ini sebenarnya adalah introspeksi bagi pemerintah untuk fokus pada kapasitas produksi nasional, dari UMKM sampai korporasi domestik, tegasnya. Terbukti kebijakan infrastruktur Jokowi hanya mempermurah biaya transport barang-barang impor, bukan mempermudah biaya transport barang dalam negeri untuk diekspor, karena kapasitas produksi nasional tak disentuh oleh pemerintah. Lihat saja industri TPT tekstil, nyaris gulung tikar semua. Padahal infrastruktur sudah dibangun di mana-mana. Saya sudah sejak 2018 lalu mengingatkan soal infrastruktur tersebut. Kalau tak mendukung kapasitas produksi nasional, maka hanya akan menjebak BUMN ke dalam utang dan akan menenggelamkan produk dalam negeri kita, karena penikmatnya secara ekonomi bukan produk kita, tapi produk impor yang semakin lancar masuk sampai ke pedalaman, karena infrastrukturnya sudah sampai ke desa-desa, pungkasnya. Ikuti terus berita Bekasi supaya Anda tidak ketinggalan seputar informasi.